teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Syifa. Nah, hari ini aku mau ajarin teman-teman tentang IP address dan subnetting. Oke, langsung aja ya kita bahas. Kita mulai dari IP address nih, teman-teman. IP address itu apa sih? IP address itu adalah identitas host ketika mengakses jaringan internet. Nah, apa yang dimaksud dengan host ini? Host itu bisa berupa handphone teman-teman, laptop, PC, router, hub, atau switch ya, bisa apapun. Itu yang kita sebut sebagai host. Nah, setelah itu, IP address itu, khususnya ini di versi 4 ya, atau IPv4, itu direpresentasikan dalam 32 bit. Nah, 32 bit ini dibagi ke dalam 4 blok yang setiap bloknya itu mengandung 8 bit. Sesuai ya, jadi 32 dibagi 4 kan 8 ya. Jadi ada totalnya itu 32 bit yang dibagi ke 4 blok. Sampai sini teman-teman udah paham dulu ya konsepnya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut nih. Di sini ada contoh IP address, misalkan saya punya 192.168.14.5. Nah, ini adalah IP address versi 4 atau IPv4. Terus kita coba konversi ke biner karena tadi ya dia tuh direpresentasikannya sebagai bit. Bit itu kan biner. Biner itu adalah angka 0 dan 1. Berarti 192 ini kita konversi ya jadinya segini. 110000 sekian. Ini kalau ditotalin adalah 192 karena 2 pangkat 7 itu kan 128 ditambah 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi 128 ditambah 64 itu 192. Cocok ya. Terus lanjut di 168. 168 itu kita konversi jadi 11001000. Jadi dia itu satu di sini kan 2 pangkat 7 yaitu 128 ditambah 64 192. Tar dulu. Oh, 128 tambah 128 tambah 64 itu kan udah 192. Berarti ini bukan. 128 ditambah, bukan. 128 kan ya, 2 pangkat 7. Ditambah 128 harusnya 168 kurang 128 itu kan 40. 40 itu 32. 32 itu di sini. 32 ditambah 32 tambah 8. 8 itu di sini. Betul. Jadi harusnya 168 tuh ini ya binernya. Oke, maaf ya atas sedikit kesalahannya. Terus lanjut sini ada 14. 14 itu kalau kita konversi jadinya 0000111110. Yaitu satunya ini mulai dari 8 ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Yaitu 8 ditambah 4 berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12 ditambah 2, 14 ya, benar. Terus 5 itu total dari 2 pangkat 2 di sini ya. Posisi ini kan 2 pangkat 2, yaitu 4 ditambah 2 pangkat 0 itu 1, jadi 4 tambah 1, 5. Oke, udah cocok semuanya. Jadi inilah IP address yang direpresentasikan dalam 32 bit tadi. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah konsepnya. Terus selanjutnya ada IP address. Nah, IP address itu dibagi jadi 5 kelas, teman-teman. Kelas yang sering dipakai tuh yang A, B, C ini. Terus kelas D sama E itu adalah kelas yang ibaratnya bisa berubah-berubah. Berubah-berubahnya itu adalah dia itu bisa menjadi kelas A, B, atau C. Gitu. Gimana caranya nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini kita bahas dari kelas A dulu ya. Kelas A itu range block IP pertamanya dia mulai dari 0 sampai 126. Kenapa di sini dia berhenti di 126, terus di sini tiba-tiba 128, 127-nya kemana? Karena 127-nya itu adalah IP untuk
sistem yang ada di komputer teman-teman. Entah PC atau laptop. Biasanya kan kalau localhost ya, contohnya tuh ada 127.0 titik atau kadang 127.1.1.0 atau apapun lah. Yang penting depannya tuh 127. Nah, 127 ini tuh nggak boleh dipakai buat host selain sistem yang udah ada di sini di komputer gitu teman-teman. Makanya di sini tuh dicatatnya 126 batas akhirnya. Dan untuk kelas A itu pembagiannya, oh iya kan lupa. Jadi itu IP address itu dibagi jadi dua bagian ya, network ID sama host ID. Nah, network ID itu adalah ya jaringannya, host ID itu ya buat hostnya gitu. Nah, kalau di kelas A itu network ID-nya cuma satu blok aja, satu blok pertama. Tapi host ID-nya tuh 3 blok. Jadi, kebayang dong, 3 blok itu kan berarti 3 kali 8, 24. 24 bit. 24 bit berarti ada banyak banget tuh host yang bisa make di kelas A. Makanya kelas A itu adalah IP address dengan jumlah host terbanyak gitu. Terus ada kelas B di sini. Kelas B itu dia network ID-nya sebanyak 2 blok. Host ID-nya 2 blok juga. Jadi dia itu ya nomor 2-nya lah setelah kelas A. Terus lanjut kelas C. Kelas C itu pembagiannya network ID-nya sebanyak 3 blok dan host ID-nya itu 1 blok doang. Jadi dia itu lebih sedikit hostnya dibandingkan A sama B. Nah, kalau D sama E itu dia biasanya dipakai di lingkungan laboratorium atau di lingkungan kampus atau sekolah biasanya. Gitu, karena dia itu range-nya sedikit, tapi dia tuh bisa bersifat seperti kelas A, B, atau C. Contohnya, misalkan kita punya IP address-nya itu 225, 10, 12, 34. Jadi kan depannya 225 ya teman-teman. Kita tuh bisa buat dia jadi kelas A dengan cara kelas A itu kan tadi pembagian network ID-nya paling depan. Berarti kita bisa bilang aja net ID-nya itu 225.0.0.0 gitu. Dan host ID-nya itu adalah si 10, 12, 34 gitu. Gitu teman-temanku. Jadi begini caranya untuk jadi kelas A. Kita kalau mau jadiin kelas B juga bisa. Caranya sama juga. Jadi kita tinggal bilang aja network ID-nya dia itu jadi ngambil 2 blok, berarti 225.10.0.0 gitu teman-teman. Terus untuk si host ID-nya dia 2 juga, berarti ambil dari 2 terakhir yaitu 12.34. Terus lagi buat kelas C juga bisa dia jadi kelas C. Kelas C itu dia network ID-nya jadi 3 blok ya. 3 blok berarti 225.10.12.0. Dan untuk host ID-nya dia adalah 34. Udah gitu doang. Dia bisa dijadiin kelas A di sini, bisa juga kelas B dan juga kelas C. Gitu. Padahal dia IP-nya itu masuknya ke kelas D di sini, ya kan? Tapi dia bisa menjadi kelas A, B, sama C. Gitu, dengan mengubah ya ini network ID sama host ID-nya. Gitu, teman-teman. Gimana? Udah paham ya? Sekarang kita lanjut ke subnet. Nah, subnet itu apa sih? Kan kita tadi udah belajar tentang IP address. Nah, di IP address itu, tadi kan kayak kelas A aja itu banyak banget hostnya. Dan kalau misalkan kita nggak bagi-bagi, dia bakalan banyak kemacetan. Terus juga bisa jadi data yang ingin dikirimkan itu lama sampainya karena nyasar. Karena ibaratnya si IP address yang luas itu adalah suatu negara. Misalkan di Indonesia. Indonesia itu kan terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi itu terdiri dari beberapa kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten juga terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan ada lagi dan seterusnya.
Nah, kalau misalkan si internetnya itu terlalu luas, ya pasti datanya itu akan susah untuk nyampenya. Udah gitu juga akan timbul traffic jam atau kemacetan dari datanya itu. Makanya kita butuh yang namanya subnetting. Jadi subnetting itu adalah teknik membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnetwork atau subnet yang lebih efisien. Nah, tujuannya yang tadi udah aku omongin nih, yang sudah saya bicarakan, yaitu mengurangi lalu lintas traffic atau lalu lintas jaringan ya, dengan membagi broadcast domain. Terus juga mengoptimalkan alokasi IP, menghindari pemborosan ya. Dan yang ketiga itu meningkatkan keamanan dengan mengisolasi bagian jaringan. Nah, ini kaitannya tuh dengan subnet mask nanti. Nah, cara kerja subnetting itu adalah dia meminjam bit dari bagian host pada IP address untuk membuat subnet. Contohnya nih, ada IP 192.168.1.0. Dan dia itu /24. /24 itu artinya gini, teman-teman. /24 itu sama aja kayak kalian tadi ya. Kita udah tahu konsepnya itu IP address totalnya 32 bit. 32 bit itu hasil dari 8 bit ya, 8 bit per blok, dan dia punya 4 blok. Berarti 8 kali 4 itu menghasilkan 32 tadi kan. Nah, kalau di sini /24 itu adalah 8 kali berapa coba teman-teman? 8 kali 3 kan? 8 kali 3 sama dengan 24. Maka dia itu network ID-nya itu ada 3 blok. Net ID ada 3 blok. Net ID dia punya 3 blok. Oke? 3 blok. Nah, tadi kita udah bahas kelas IP address. Kelas IP address mana yang punya 3 blok net ID-nya? Yaitu kelas C kan. Nah, berarti dia tuh masuk ke kelas C. 3 blok itu 3 kelas C. Ya kan? Terus kelas C itu dia 24. Artinya tuh jumlah satunya nih teman-teman. Itu ada 24. Dalam artian 8 kali 3. Karena kan tadi satu blok itu 8 bit kan. Terus kita punya 3 blok. Berarti 8 kali 3, 24. Itu ya asalnya slash-slash itu ya. Jadi semoga teman-teman nggak bingung lagi. Jadi ini udah kan. Kalau kita ubah ke biner jadinya kayak gitu. Kelebihan kayaknya. Oke. Nah jadinya kayak gini. Si 3 blok itu. Terus kalau kita ubah ya ke desimal, ini tuh 255, 255, 255, 0. Artinya apa nih? Artinya si /24 itu dia bentuk binernya kayak gini. Ya, jadi ini network ID semua 3 blok ini dan ini host ID gitu. Terus di sini adalah subnetnya nih, subnet mask yang namanya subnet mask. Yang tadi dia itu menyembunyikan si network ID, makanya dia kasih 255 dan ini 0. 0 itu adalah defaultnya, tapi kita bisa ubah si 0 ini jadi angka berapapun sesuai subnet yang kita inginkan gitu. Nah, contohnya di sini berubah jadi /26. Nah, kalau /26 itu dia berubahnya jadi kan tadi 24. Di sini 24 kan. Dia tuh nambah atau ngambil 2 bit lagi dari host ID. Berarti kan tadinya kayak gini nih. Ini /24 kan. Ini /24. Kalau /26 dia tuh bakalan kayak gini nih. Bakalan ngambil 2 bit yang ini pertama. Atau 2 bit yang deket sama network ID. Berarti yang ini kan. Kita ubah jadi 1-1. Gitu. Nah, kalau udah, nah, kayak gini, dia tuh nanti bukan 255 kayak gini lagi, bukan default lagi. Ini aku taruh bawah sini ya. Dia nggak kayak gini lagi, tapi dia tuh berubah jadi 255, 255, 255 titik. Nah, ini kita harus konversi juga nih ke biner. Ini kan 2 pangkat 7 di sini ya. 2 pangkat 7 kan 128. Terus ini 2 pangkat 6, 64.
Berarti 128 ditambah 64 adalah 192, ya kan? Nah, berarti inilah subnet mask yang baru kalau dia pakai /26. Paham ya? Jadi /26 itu adalah jumlah si satunya ini. Jumlah satu ini nih, kalau dihitung itu semuanya 26. Gitu. Terus ini defaultnya. Kalau ada di /24 itu default. Defaultnya kayak gini. Subnet masknya kayak gini. Kalau di /26, dia tuh jumlah satunya itu ada 26. Dan kalau diubah, ya 255 ini, kan ini awalnya 0. Dia berubah jadi angka subnetnya, yaitu 192. Gitu, teman-teman. Terus teman-teman pasti bingung nih, kenapa dia 62 host? Dari mana asalnya? Asalnya, kita kan udah dapat nih hasil dari konversi biner ke desimalnya, yaitu 192. Terus kita tinggal kasih, atau kita hitung aja, yang namanya tuh range host. Range host itu, oh no, 256. Kenapa 256? Karena kita pakai 8 bit ya. 8 bit itu berarti sama dengan 2 pangkat. Nah, pangkat itu 2 pangkat 8. Ini ya. Oh no. 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. Ya, 256 betul. Berarti 256 ini, kita lanjut aja deh ya. 256 atau di bawahnya? Di bawahnya deh. Labil. Jadi range hostnya itu 256 dikurangin sama ini nih, 192 yang kita punya. Hasilnya adalah berapa nih? 64 ya. 64. 64 ini adalah jumlah hostnya. Tapi ingat, di range host itu kita harus sisain 2. Harus sisain 2. Buat siapa? Buat network ID atau IP jaringan, network IP network deh. Untuk IP network sama broadcast. IP broadcast. Nah, gitu. Harus sisain 2. Berarti si 64 ini ya kan, kita harus kurangin sama 2. Jadi, total yang available itu adalah 62 host. Ya, gitu ya teman-teman. Berarti dia nih 62 host. Makanya di sini jawabannya tuh kayak gini. Subnet A itu dimulai 192.1.0, terus 62 host. Nah, subnet selanjutnya itu kan sampai 60. Sebenarnya 64 ya. Karena tadi kita harus menyertakan IP network sama broadcast. Jadi selanjutnya itu 64 sampai seterusnya. Gitu, teman-teman. Gimana nih? Udah paham belum? Kalau sudah, kita akan lanjut ke latihan soalnya nih. Kita istirahat dulu kali ya. Oke deh. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya. Lanjut ke latihan soal dari soal nomor 1. Oke. Jadi nomor 1 ini ada tentang mengenal subnet mask. Oke. Jadi diketahui sebuah alamat IP adalah 192. Nah, kalau 192 dia apa nih kelasnya? A, B, atau C? 1, 2, 3. Ya, betul banget. C ya, teman-teman. Karena dia 192. Terus, teman-teman juga bisa lihat dari subnet mask ini nih. Ya, dia itu 255-nya itu ada 3 blok. Coba network ID apa yang dia 3 blok? Itu kelas C, bener. Gitu. Terus pertanyaannya adalah, berapa jumlah host maksimal yang bisa digunakan dalam subnet ini? Jadi jumlah hostnya itu berapa?
Oke, langsung aja kita kerjain nih, teman-teman. Pertama, ya, kita sebenarnya bisa lihat dari subnet mask ini. Subnet mask ini kan dia network ID-nya itu 3 blok. Otomatis host ID-nya ya cuman si 0 ini, ya kan? Coba satu blok itu ada berapa? Satu blok itu berapa bit? Ayo, 8 kan? Berarti satu blok itu 8 bit. Terus, kita mau tahu jumlah host maksimal. Teman-teman bisa pakai rumus ini nih. 2 terus pangkat N dikurangin 2. 2 pangkat N. N itu adalah blok hostnya, jumlah blok host. Di mana N adalah jumlah blok host. Jumlah bit pada blok host ID. Itu ya. Nah, di sini kan on karena kita udah nggak usah pusingin yang 255 ini ya, kita tinggal lihat yang 0 ini. 0 berarti tuh tandanya dia nggak dipakai nih, nggak ada subnet apa-apa. Gitu. Nggak ada subnet apa-apa, atau kalau kita mau ubah ke CIDR, nih ya, kalau kita mau ubah ke CIDR dulu, ke CIDR atau ke prefix subnet, itu dia /24. Kenapa /24? Karena ini 8, satu blok itu kan isi 8 bit. Dan dia make 3 blok. Berarti 8 kali 3, 24. Gitu. Kita lihat di sininya aja. Pokoknya ada berapa blok nih si 255-nya. Gitu. Karena dia adalah network ID. Yang ini adalah host ID. Nah, host ID-nya 0. Berarti dia nggak pakai subnet. Atau dia tuh default. Nah, kalau default berarti kan satu blok itu 8 bit. Terus sini ada rumus 2 pangkat N dikurang 2 itu adalah jumlah hostnya. Jumlah host sama dengan 2 pangkat N kurang 2. Berarti ya udah dengan rumus itu, berbekal rumus tersebut kita tinggal pakai 2 pangkat 8 dikurangin 2. 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 8 itu kan 256 ya. Dikurangin 2 untuk tadi ya. Kenapa dikurangin 2? Karena untuk apa tadi? Network, IP network sama broadcast. IP network dan IP broadcast. IP network itu adalah fungsinya untuk berkomunikasi antar jaringan di berbagai subnet ya. Jadi kan subnet itu kan tadi pembagian. Nah, itu mereka berkomunikasi melalui IP network. IP broadcast itu untuk memberikan informasi broadcasting. Jadi nggak boleh dipakai nih kedua ini. Itu makanya kita kurangin 2. 256 kurang 2 yaitu 254. Berarti totalnya adalah 254 host. Gitu. Gampang kan? Gampang lah. Itu untuk soal nomor 1. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Aman ya? Kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 ini kita menentukan network address. Kita udah punya IP address-nya, mengetahui IP address dan subnet mask. Nah, subnet mask ini dia belakangnya 192 nih. Ya kan? Terus kita ditanya network address-nya berapa. Nah, caranya ini cara sangat manual ya. Jadi teman-teman harus belajar, benar-benar belajar. Kita punya IP address. IP address-nya kan 192, 168, 1130. Dan kita juga punya subnet mask. Ini kita ubah dulu ya. Kita konversi ke ke biner. Yaitu 110000. Benar ya. 168 itu 128 tambah 32. Ya kan 128 tambah 32. 28 32.